Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, namaku Susanti Nuraini, biasa dipanggil Ucan. Aku dari jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang sedang menempuh pendidikan program studi Sarjana Terapi Gigi. Nah, di video kali ini aku akan memberikan penyuluhan tentang karies gigi. Simak video ini dari awal sampai akhir yuk. Mari kita bahas. Pertama, kita bahas struktur gigi. Struktur gigi terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama, lapisan terluar yaitu email gigi. Di dalamnya ada dentin. Di dalamnya lagi ada pulpa, tempat syaraf gigi dan pembuluh darah. Di bawahnya lagi ada saluran akar gigi. Adapun fungsi gigi yaitu sebagai fungsi pengunyahan, fungsi pencernaan, fungsi berbicara, dan estetika atau untuk penampilan. Nah, sudah tahu kan betapa pentingnya gigi kita apabila tidak dijaga akan mengalami karies gigi atau gigi berlubang. Ada yang tahu tidak apa itu karies gigi? Karies gigi atau gigi berlubang adalah penyakit jaringan keras gigi seperti email, dentin, dan sementum yang disebabkan oleh kerja mikroorganisme yaitu bakteri pada karbohidrat seperti sukrosa, fruktosa, dan glukosa yang diragikan. Terdapat 4 faktor penyebab karies gigi yang saling berkaitan, yaitu dari host meliputi gigi dan air liur atau saliva, pada gigi meliputi kondisi struktur atau bentuk gigi atau susunan gigi, misal tidak beraturan, dan adanya celah gigi yang sangat cekung yang rentan terkena paparan karies. Pada air liur meliputi laju aliran rendah, kekentalan tinggi atau pH yang rendah, atau jumlah saliva sedikit. Lalu, mikroorganisme, Streptococcus mutans dan Lactobacillus adalah 2 bakteri utama penyebab terjadinya karies karena bersifat menghasilkan asam dan mampu tinggal di lingkungan asam yang bersifat aerob. Lalu ada substrat, karbohidrat yang kita makan mengandung sukrosa yaitu gula yang berpotensi tinggi menyebabkan karies gigi. Substrat dapat mempengaruhi metabolisme bakteri terutama dalam plak sehingga timbulnya karies. Lalu ada waktu. Proses terbentuknya karies gigi membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Karies tergantung pada lamanya paparan asam hasil fermentasi dari makanan oleh bakteri pada gigi. Bagaimana karies gigi bisa terjadi? Gigi adalah tempat ternyaman bagi bakteri. Sisa makanan yang kita makan, terutama makanan manis dan lengket yang menempel pada gigi adalah awal mula terbentuknya plak pada gigi. Bila tidak terbersihkan, sukrosa yang terdapat pada sisa makanan yang difermentasikan oleh bakteri menjadi cairan asam laktat yang sangat kuat sehingga menyebabkan demineralisasi. Demineralisasi adalah keluarnya ion kalsium dan fosfat dari email gigi karena keseimbangannya terganggu oleh pH yang asam. Cairan asam akan menggerogoti gigi. Jika proses ini terjadi terus-menerus, maka akan merusak permukaan email. Rusaknya email gigi akhirnya menimbulkan karies dan masalah infeksi pada gigi, bahkan bisa lebih parah. Ih, serem ya teman-teman. Nah, mari kita kenali tanda dan awal karies gigi. Biasanya diawali dengan bercak putih pada permukaan gigi atau bercak coklat sampai kehitaman pada celah atau fisur gigi. Berlanjut ke email gigi. Di sini belum terasa sakit atau ngilu. Jika sudah ngerasa ngilu apabila minum atau makan yang dingin atau panas, manis atau asam, terasa ngilu berarti sudah mencapai dentin. Bila sakit berdenyut terus-menerus dan terjadi tiba-tiba berarti sudah sampai pulpa. Apabila di antara kalian sering atau pernah mengalami terjadi seperti tanda atau gejala yang telah disebutkan, segera datang ke pelayanan atau fasilitas kesehatan gigi ya. Tahapan terjadinya karies gigi dimulai dari lubang di email gigi. Di sini belum terasa sakit. Hanya saja bila ada makanan masuk ke celah atau fisur gigi akan terasa tidak nyaman. Jika dibiarkan, lubang akan masuk lebih dalam mencapai dentin. Di sini bila terkena rangsangan dingin atau panas atau asam atau manis akan terasa ngilu. Jika masih dibiarkan, karies akan semakin dalam mencapai pulpa dan mengenai syaraf. Tandanya sakit berdenyut terus-menerus dan terjadi spontan walaupun tidak terkena rangsangan.
Lalu, jika masih dibiarkan, akan terjadi nekrosis pulpa atau kematian gigi, dan bisa terjadi pembengkakan sampai bernanah, sampai terjadi penyakit gigi lainnya, seperti periodontitis apicalis atau peradangan sekitar ujung akar gigi, atau saluran akar gigi, disebabkan karena gigi yang tidak dirawat. Adapun periapical abscess, yaitu abses yang muncul di ujung akar gigi yang bisa menyebar dan menyebabkan infeksi gigi ke jaringan dan tulang sekitarnya yang disebut sulitis. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, karies gigi dapat diatasi dan bisa dicegah kok. Nah, berikut adalah bagaimana cara mengatasi karies gigi bila sudah terjadi, yaitu dengan melakukan perawatan ke fasilitas kesehatan gigi. Tetapi jenis perawatan karies gigi bervariasi loh teman-teman, tergantung pada tahap kerusakan yang terjadi. Jika karies mencapai email dan dentin, maka dilakukan penambalan gigi, bisa oleh perawat gigi atau dokter gigi. Jika karies dangkal tetapi besar, dapat dirawat dengan inlay atau onlay, yaitu restorasi yang dibuat secara tidak langsung dan kemudian disemen atau direkatkan ke gigi tersebut. Dilakukan oleh dokter gigi umum atau dokter gigi spesialis. Namun, jika kerusakan telah mencapai pulpa, perlu dilakukan perawatan saluran akar atau terapi endodontik oleh dokter spesialis konservasi gigi. Tetapi, bila gigi yang sudah tidak ada kemungkinan untuk dirawat, maka dilakukan pencabutan gigi. Gigi yang dilakukan pencabutan dapat direhabilitasi kok dengan pembuatan gigi tiruan oleh dokter gigi. Nah, jika terjadi karies gigi, jangan sampai dibiarkan ya teman-teman, karena bisa menjadi penyakit gigi yang semakin parah. Adapun cara mencegah terjadinya karies gigi dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan gigi dan mulut, terutama menghilangkan penyebab utama yaitu plak, lalu menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, terutama bila terdapat spot putih pada gigi atau bercak putih pada gigi. Lalu untuk mencegah adanya karies gigi, maka perlu dilakukan perawatan fissure sealant, yaitu perawatan untuk menutup celah atau fissure dengan bahan tumpatan. Dan bila pernah melakukan penambalan gigi dan tambalan lepas atau terjadi karies lagi, maka perlu dilakukan penambalan gigi lagi. Nah, begitu teman-teman. Ada juga agar terhindar dari karies gigi, kita dapat melihara kebersihan gigi dan mulut seperti menggosok gigi minimal 2 kali sehari dengan baik dan benar, malam sebelum tidur dan pagi setelah sarapan. Tetapi terlalu sering menggosok gigi juga tidak baik ya, hanya secukupnya saja. Mengurangi makanan manis dan lengket, lalu setelah makan biasakan berkumur atau mengkonsumsi buah yang berserat sebagai self-cleansing pada gigi seperti apel, mentimun, atau pir. Lalu perbanyak minum air putih, mengkonsumsi sayuran karena sayuran mempunyai kandungan nitrat yang dapat menghambat kerja bakteri seperti brokoli, selada, atau bayam. Menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride dan periksa gigi ke pelayan kesehatan gigi minimal 6 bulan sekali. Nah teman-teman, apabila mengalami masalah karies gigi, jangan sampai dibiarkan ya, apalagi kita sudah mengetahuinya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton dan memperhatikan video ini sampai selesai ya. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan gigi dan mulut, karena kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.